أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasfa' wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kajian qabla iftar Masjid Ar-Rahman Al-Ghazali, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang perlu kita syukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mungkin dihitung satu persatu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala khususnya yang diberikan kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi umur yang panjang, masih mendapatkan bulan yang mulia, Syahrul Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu insya Allah bagaimana kemuliaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala masih mempercayai kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, monggo sareng-sareng kita manfaatkan momentum Ramadan yang baik ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Mugi-mugi kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhir bulan Ramadan, setiap amal-amal yang kita amalkan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhir zaman, uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang memperjuangkan Islam dari mulai sendirian
berjuang, dan Masya Allah sekarang hampir di setiap belahan dunia pasti tahu Islam. Itulah jasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, materi kamu niku double. Ada Al-Quran, ada hadisnya. Betul. Nah, kita menawi Al-Quran kadosi di tahun-tahun kemarin sudah kita selesaikan semua materi-materinya. Kalau nanti praktek kadosi tidak pertama, karena praktek itu untuk waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pulau mangke materinya tematik mawon. Mungkin nanti apa yang kami sampaikan khususipun kamu Allah sambil bermanfaat, dan Bapak Ibu pada Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah bagi bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan yang ke-3. Ya. Sekawan. Insya Allah nanti malam sekawan. Ya. Insya Allah nanti malam sudah masuk Ramadan yang ke-4. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Futihat Abwabal Jannah, bulan yang dibukakannya pintu surga. Wa ghuliqat abwaban, dan pintu-pintu neraka pada waktu bulan Ramadan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya nerakanya yang ditutup, tapi setan-setan juga dibelenggu. Setan-setan juga dibelenggu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kinten-kinten ketika setan dibelenggu itu di bulan Ramadan masih ada orang yang bermaksiat atau mboten? Tasih. Kok tasih? Wong setannya dibelenggu. Nggih. Lah kula mengutip perkataan itu Gus Kausan. Gus Kausan niku Gus Ploso, Pondok Pesantren Ploso, Jawa Timur. Beliau ngendikan, dan memang Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Itu baru setannya. Tapi yang masih terbebas itu raja setan. Raja setannya. Kok sakit raja setan? Enggak. Karena raja setan itu ya, ada yang sampai ngapunten ngoplos pertama kali pertalen. Nek setan boten kepikiran. Nek setan boten kepikiran, tapi raja setan kepikiran. Nah, masuk pertama kali pertalen dioplos 5 tahun lagi. 1 tahun bandingnya untungnya sekitar 190 triliun. 190 triliun. Kalikan 5 tahun. Dikalikan 5 tahun. Nah, ini raja setan. Nah, kalau setan-setan yang dibelenggu oleh Allah itu betul kepikiran dengan hal seperti itu. Maka nih ngapunten. Iya. Teng pasar pundi Sukorejo niku hari kedua nggih pun kata ingkang bika. Kalau hari ketiga niku diajak garwa napa nggih ke pasar. Lah kula ningali ngajeng masjid kok wonten warung bakso mie ayam. Loh. Kok ingkang dahan nggih wonten. Kalau etan niku ada 6 orang.
Warung segitu enam orang. Terlihat ada 2 orang anak laki-laki umur sekitar SMP atau SMA. Masya Allah. Padahal hari ketiga berarti tadi. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan itu momentum yang sangat luar biasa. Maka nanti insya Allah kami sampaikan tentang bagaimana kita sebagai hamba agar tidak menjadi hamba penolong setan. Karena ternyata ada hambanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kebiasaannya menolong setan. Itu ternyata gimana? Ya. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam birajulin qad syariba khamran, dengan beberapa pemuda yang membawa seorang pemuda qad syariba khamran, yang telah minum khamar. Nah, ada kalangan sahabat itu ada seorang sahabat yang habis minum khamar, mabuk. Habis minum miras kemudian mabuk, sahabat yang lain melihat. Akhirnya sahabat yang mabuk ini dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemudian bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala idribuhu, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada para sahabat-sahabat tadi, idribuhu, pukullah dia. Ini seorang pemuda yang mabuk tadi disuruh dipukul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang had atau hukuman bagi seorang yang minum khamar itu dipukul. Hukumannya dipukul. Nah, di hadis ini dijelaskan sebelum nanti turun syariat bagaimana cara memukulnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Faminna ad-dharibu biyadihi." Maka sebagian dari kami memukul pemuda tersebut dengan tangannya. Ada yang memukul menggunakan tangannya. Wadharibu bina'lihi, dan ada sebagian pemuda itu yang memukul dengan sendalnya. Sendalnya dicopot kemudian dipukul-pukulkan. Wadharibu bisaubihi, dan sebagiannya ada yang memukul pemuda yang peminum khamar tadi yang sedang mabuk dengan menggunakan pakaiannya. Ya, ada yang pakaian dicopot kemudian dipukulkan kepada pemuda tadi. Ini sebelum turun syariat cara menghukum orang yang meminum khamar. Kemudian ketika turun maka ada hukumannya. Hukumannya itu orang yang meminum khamar itu dicambuk pakai rotan, pakai kayu penjarin itu sebesar jempol. Kemudian dijilidkan di kaki sebanyak 30 kali kalau tidak salah. 30 kali dijilidkan. Nah, kalau di Indonesia yang boleh hanya di Aceh. Yang boleh hanya di Aceh, karena di Aceh sudah ada undang-undang syariat daerah istimewa. Pasca tsunami kemudian bermuhasabah Aceh itu. Akhirnya ya izin dengan pemerintah Indonesia kemudian menerapkan hukum syariat. Pernah ada kejadian di daerah Bogor. Ada seorang yang mabuk, seorang pemuda. Kemudian
pengen bertobat, meminta salah seorang ustadz untuk dihukum sesuai dengan syariat. Nah, ini antar ridho, dua-duanya saling ridho. Yang meminta, kemudian ustadznya juga menghukum. Nah, tiba-tiba ada yang memvideokan, kemudian viral. Nah, kemudian dua-duanya ini dipenjara. Karena apa? Karena di Indonesia hukumnya tidak seperti itu. Maka tidak boleh diterapkan di Indonesia, kecuali hanya di Aceh. Di Aceh boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu sahabat-sahabat memukul dengan sesukanya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka gunakan, para sahabat itu sesuka mereka. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan sendal, bahkan ada yang menggunakan pakaian. Falamma insarafa, maka ketika mereka para sahabat-sahabat itu mau pergi, qala ba'dul qaumi, maka sebagian dari pemuda tersebut yang menghukum itu mengatakan kepada pemuda yang dihukum, pemuda yang sedang mabuk tadi, ahza Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencelamu. Ahza Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Ada sahabat yang mendoakan tidak baik. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qala la taqulu hakada." Hei sahabat, hei pemuda, jangan berkata seperti itu. Jangan berkata seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan. Karena dengan mengatakan seperti itu akan memberikan pertolongan bagi setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bisa jadi dengan mengatakan seperti itu, orang yang awalnya mau bertobat itu bisa kembali kepada kemaksiatannya, atau bahkan sebaliknya. Bisa jadi orang yang mendoakan jelek seperti itu, dia akan terkena imbasnya juga. Hal ini seperti kejadian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan perempuan Nabi. Ketika seorang sahabat dari kalangan Nabi ini ingin bertobat dari perbuatan zina, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat perempuan ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Maka kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat ini. Pertanyaannya Masya Allah luar biasa. Rasulullah menanyakan dengan sebuah perumpamaan. Apakah engkau berzina sebagaimana ember yang masuk ke dalam sumur? Bahasanya bagus sekali. Maka kemudian sahabat perempuan ini mengatakan pada Rasulullah, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Ya. Karena keinginan bertaubat, akhirnya sahabat perempuan ini minta untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu hukumannya adalah hukuman rajam, karena sahabat perempuan ini sudah menikah. Ya, sudah menikah. Jadi hukumannya adalah hukuman rajam. Ketika sahabat perempuan ini hampir meninggalkan Rasulullah SAW, kemudian Rasul panggil, kemudian ditanya, "Wahai sahabat, apakah engkau dalam kondisi hamil?" Ternyata perempuan ini dalam kondisi hamil. Akhirnya oleh Rasulullah SAW disampaikan pada sahabat perempuan ini, "Ya sudah, engkau lahirkan anak kamu. 9 bulan 10 hari
melahirkan, kemudian perempuan ini mendatangi Rasulullah kembali, ya, meminta hukuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah tidak serta-merta langsung menghukum. Rasulullah menyadari bahwasanya perempuan ini baru saja melahirkan, maka perempuan yang melahirkan punya hak dan punya kewajiban pada anaknya untuk menyelesaikan masa sesuatunya, rodoahnya diselesaikan, ditambah 2 tahun lagi menyelesaikan. Setelah 2 tahun selesai masa persusuan anaknya, datang kembali kepada Rasulullah. Ini hebatnya orang yang memang niat untuk bertaubat. Dan yang luar biasa, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya, dalam kasus ini yang datang kepada Rasulullah SAW bertaubat dari perzinahan adalah perempuan. Belum ada laki-laki yang datang pada Rasulullah mungkin bertobat gara-gara berzina. Itu hebatnya perempuan. Itu hebatnya perempuan. Maka kemudian Rasulullah setelah masa selesai rodoah perempuan tersebut, setelah 2 tahun, kemudian disiapkanlah hukumannya. Pada waktu dihukum, ditanamlah perempuan tadi sampai menyisakan kepalanya, kemudian dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Pada waktu peristiwa itu ada seorang pemuda yang ketika melempar kemudian sambil mencaci perempuan ini, dicaci sambil dihina, bahkan mohon maaf didoakan ya yang tidak baik, ahzakillah, semoga Allah menghinakanmu, semoga Allah mencelamu dan sebagainya. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW mendengar. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat ini, la taqul hakadha, jangan sampai kau berkata seperti ini, karena bisa jadi perempuan yang bertobat ini lebih baik daripada engkau, insya Allah. Allah ini memberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini menggambarkan bagaimana ketika orang-orang yang sedang dalam tanda kutip terjerumus ke dalam hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adabnya yang luar biasa juga menyampaikan kepada para sahabat, tidak seperti itu cara memperlakukan orang yang sedang terjatuh tersebut. Ketika mereka sudah bertobat dan mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukuman di dunia yang dia sudah dapatkan di akhirat dia akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini momentum yang luar biasa, momentum yang sangat luar biasa. Nah ini kita sampaikan, mumpung ada di bulan Ramadan. Biasanya di bulan-bulan Ramadan ini banyak jamaah-jamaah yang mungkin yang biasanya tidak terlihat di masjid, kemudian kelihatan di masjid. Kadang itu kita sok guyon pada orang-orang yang begini, mohon maaf. Kadang begini, ketika orang yang tidak terbiasa ke masjid kemudian datang ke masjid, wah, dengarin kok di masjid, biasanya rakyat di masjid. Hati-hati dengan perkataan seperti ini. Bisa jadi lontaran-lontaran seperti ini bisa menghalangi saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ramadan itu momentum luar biasa. Yang biasanya, mohon maaf, kaulon itu pernah ada di daerah Jawa Barat, di Tasikmalaya. Ternyata di Tasikmalaya itu masjid atau musola itu tidak buka 24 jam. Tidak buka 24 jam. Bahkan ketika kita nyari kamar mandi itu
karena pengen ke belakang, pengen nyari kamar mandi, kamar mandinya pada digembok. Kamar mandinya pada digembok'i. Wallahu a'lam kenapa. Tapi yang luar biasa, ketika bulan Ramadan, hampir semua masjid buka 24 jam. Maka momentum yang luar biasa. Bapak Ibu kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu senang dengan sebuah masjid. Ada sebuah masjid yang dikelola oleh anak-anak muda. Namanya Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Sejuta Pemuda. Masjid ini dulunya kecil. Sekarang masjid ini selain ketika tidak di bulan Ramadan, masjid ini Masya Allah ramai sekali. Masjidnya ramai sekali. Bahkan masjid ini menyediakan makan 3 kali sehari. Gratis. 3 kali sehari gratis. Hampir seperti mirip dengan Jogokaryan. Kalau Jogokaryan masih banyak orang tuanya. Masih banyak orang tuanya. Bahkan yang mau mempelopori Ustadz Jazir, beliau termasuk sesepuhnya. Idenya dari orang-orang tua. Tapi Masjid Sejuta Pemuda itu idenya dari anak-anak muda. Dulunya namanya bukan Sejuta Pemuda, namanya Pulau Kesupen. Tapi kemudian karena yang mengelola anak-anak muda, akhirnya jadi Masjid Sejuta Pemuda. Hampir mirip di Jogja di Wonten, namanya Masjid miliknya Muslim United. Masjid Nopon, sudah. Tadi ingat sekarang sudah. Oke, itu juga yang mengelola anak-anak muda. Dan Masya Allah luar biasa. Tapi karena anak-anak muda itu kadang sok gampil, kadang sok susah. Anak-anak muda ini. Tapi di masjid luar biasa itu, yang di Sejuta Pemuda itu, sampai menginspirasi warga-warga non-muslim. Pernah belum menyaksikan sebuah videonya. Ini masjidnya kalau nggak salah ada di Surabaya. Suatu ketika ada orang Cina dari kalangan Cina. Beliau dari daerah mana dan berkunjung karena saudaranya di Surabaya sakit. Masuk ke rumah sakit, kemudian pulangnya mampir ke masjid itu karena hanya melihat video. Kok kayaknya bagus sekali. Yang luar biasa, orang non-muslim ini dari kalangan Cina ini, kemudian bawa uang sak kepok niku dengan sembako 1 mobil bukaan niku, mobil pick-up niku. Itu sampai buat seperti itu. Wah, Masya Allah. Sampai menginspirasi orang-orang non-muslim. Dan begitulah bagaimana Masjid Pemuda itu bisa besar sampai sekarang. Dan yang sekarang, alhamdulillah, sampai pedagang kaki 5 itu sudah nggak kebagian tempat lagi. Karena setiap kali ada event-event pengajian, wah mesti UMKM itu deret-deret sampai itu. Dan Masya Allah. Dan semuanya dibeli oleh masjid. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ini momentum di bulan Ramadan. Monggo kita sama-sama bagaimana menjadikan orang-orang yang di sekeliling kita biar mau ke masjid. Karena insya Allah Ramadan itu Masya Allah luar biasa momentumnya. Karena pasti banyak orang-orang yang dulunya tidak terbiasa ternyata, nah sekarang ternyata di masjid. Bapak Ibu kan dengan Allah SWT. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tentang bagaimana talbisnya iblis itu atau talbisnya setan itu yang ketika mengganggu manusia sangat luar biasa.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Karena setan itu Masya Allah luar biasa. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya setan itu, mereka itu adalah musuh yang nyata, musuh yang paling sesat. Ya. Poinnya adalah innahu lakum aduwwun mubin. Bagaimana kita sebagai hamba harus menjadikan setan itu sebagai musuh yang paling nyata. Nah, kira-kira kita mau bagaimana mensikapinya? Ya, ketika ada orang-orang yang bukan orang-orang dari bangsa jin atau bangsa setan itu mengganggu diri kita, atau mungkin juga bisa jadi orang-orang yang mengajak kita kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 91, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sebagai hamba. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya bangsa setan itu mereka menginginkan an yuqa bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan kita semuanya itu saling bermusuhan dan saling membenci. Kalau ada manusia yang menginginkan kita bermusuhan atau kita saling membenci sesama umat Islam, berarti itu bagian dari setan. Karena setan itu ujung-ujungnya adalah menjadikan manusia bermusuhan atau saling membenci. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, fil khamri wal maisir. Ini yang bahaya. Dua hal yang bisa menimbulkan setan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang pertama adalah al-khamr. Bahaya. Khamr ini bahaya. Alhamdulillah di Jogja sudah berani ditolak. Bahkan Sultan sudah membuat undang-undang. Solo Nambi berusaha, ulama-ulama Solo yang bersatu di bawah DSKS Dewan Syariat Kota Surakarta itu mendatangi di DPRD, dan pada waktu itu Pak Gibran itu didatangi, tapi belum full, karena di Solo ternyata malah ada festival makanan haram yang lebih ramai. Akhirnya ditolak kembali oleh para ulama-ulama di Solo. Karena khamr ini bahaya. Khamr itu bahaya sekali. Pernah ada sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang masyhur, tapi wallahu a'lam kebenarannya. Ya. Tentang seseorang ahli ibadah yang tergoda oleh seorang perempuan tunawisma, racun yang tergoda. Sebenarnya di awal kisah itu seorang pemuda ini tidak tergoda. Rajin kelihatan karena seorang pemuda ini ketika mau beribadah dia selalu melewati tempat lokalisasi. Ya. Nah kemudian yang tergoda pertama kali adalah perempuannya. Perempuannya melihat, wah
orang ini kok kayaknya baik, ganteng lagi. Akhirnya tertarik perempuan ini, dan kemudian dijebaklah seorang pemuda ini. Ketika dijebak di sebuah ruangan, ya, kemudian hampir terjadi sebuah perzinahan. Pemuda ini menolak, karena pemuda ini taat, kemudian menolak. Akhirnya pemuda ini diancam oleh perempuan tadi. Kalau nanti kenapa-kenapa, saya teriak. Saya teriak. Singkat cerita, karena ada hal-hal yang seperti itu, akhirnya ditawarilah. Karena tidak mau pemuda tadi, akhirnya ditawarilah pemuda ini dengan khamar, dengan minuman keras. Karena pemuda ini takut dengan perempuan ini, akhirnya mungkin khamar ini dosanya paling ringan daripada nanti saya berzina. Nah, diminumlah khamar tadi, akhirnya mabuklah laki-laki ini, seorang pemuda ini. Pada waktu mabuk, kemudian terjadilah perzinahan. Dan ketika terjadi perzinahan yang luar biasa, ada yang melihat seorang anak. Karena sakit takutnya, seorang pemuda tadi akhirnya membunuh anak ini. Anak tadi dibunuh. Bapak Ibu yang dengan Allah SWT, maka khamar itu yang dikira dosanya kecil, ternyata bisa menyebabkan dosa-dosa besar yang lain. Itulah bahayanya. Kemudian yang kedua, wal maisir, yang bisa menjadikan hamba-hamba itu saling bermusuhan dan saling membenci. Selain khamar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wal maisir. Wal maisir ini adalah perjudian. Perjudian di Indonesia itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kemenkominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi, itu sudah memberantas sekitar 3.000 website judi online. Karena judi online itu ternyata di Indonesia itu nilainya sampai 800 miliar. 800 miliar, dan sekarang masih berusaha untuk menghilangkan. Karena judi online itu ternyata bukan anak-anak muda saja. Anak-anak SMP ini sekarang sudah begini. Karena hanya mainan HP kemudian, dan bahaya sekali. Dan bahaya sekali. Dan korbannya ternyata sudah banyak. Korbannya sudah banyak sekali. Ini. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, wa yasuddakum an dzikrillah. Khamar wal maisir ini sebagaimana disampaikan Allah, wa yasuddakum an dzikrillah, bisa menghalang-halangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anis shalah, dan juga menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah khamar, sudah maisir, biasanya lupa sama Allah. Sholatnya juga lupa. Karena ayatnya juga begini. Yang luar biasa, di akhir ayat ini Allah sampaikan, fahal antum muntahun. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kalian mau selesai dengan seperti itu? Allah saja tidak sampaikan begitu. Kapan kamu mau berhenti dari seperti itu? Ya. Kalau bahasanya orang Solo itu, walaupun sudah habis-habisan, sudah tinggal tulang belulang, tapi masih begitu. Kata orang Solo, kapan kapokmu? Kapokmu kapan? Ini bahasanya orang Solo tadi. Apa itu dengan Allah SWT? Maka dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 268, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu
ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan kepada kita sebagai hamba al-faqra ya'murukum bil fahsya, al-faqra wa ya'murukum bil fahsya, kefakiran. Dan setan juga membisikkan kepada kita hal-hal yang fahsya, ya, hal-hal yang fahsya, hal yang tidak baik. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Allah selalu menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya. Walaupun berbuat yang seperti itu, Allah masih ngampuni. Allah masih ngampuni. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Bukan cuma mengampuni Allah SWT, bahkan Allah juga memberikan fadlnya. Fadl itu apa? Fadl itu karunia, kemuliaan Allah. Kalau mau tobat, Allah ampuni, Allah kasih kemuliaan. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini bagaimana solusinya agar kita itu bisa terbebas dari gangguan-gangguan setan, atau kita bisa terbebas dari penolongnya setan? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraqu li ibadati, dekatlah kalian, ya, tafarraq li ibadati, untuk dekat beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu kalian untuk dekat dan beribadah kepada amla'u sadraka himan, maka akan aku penuhi dada kamu, akan aku penuhi hati kamu. Hamba-hamba ini ghina, dengan kekayaan. Kalau hatinya sudah kaya, hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyaddu faqra wa in lam taf'al malaktu sadraka subla wa lam ashudda faqra. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu tidak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah dalam hadis kuncinya, malaktu sadraka subla, maka akan aku penuhi hatimu, dada kamu, dengan kesibukan-kesibukan. Sibuk tapi ngapunten, tidak ada hasilnya. Sibuk tapi tidak ada ketenangan dalam hatinya. Wal masukul faqr. Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain yang hampir mirip juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk dekat kepadaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghina, maka akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Hatinya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amla'u yadaika rizqan, bahkan bukan hanya hatinya yang dikayakan. Maka kata Allah, wa amla'u yadaika rizqan, dan akan aku penuhi kedua tanganmu itu dengan rezeki. Hatinya ditenangkan oleh Allah, rizkinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tuba'idni, jangan kalian jauh-jauh dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amla'u qalbaka sublan, kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amla'u qalbaka sublan, maka akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan yang tidak pernah bisa menenangkan. Wa amla'u yadaika faqr,
dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kefakiran, dengan kekurangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita jauh dari gangguan-gangguan setan. Karena mohon maaf, setan itu lebih pengalaman daripada kita. Umurnya lebih panjang. Dan kita umurnya paling mentok nanti. Kalau kita nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu bahayanya. Maka kita harus berhati-hati dari gangguan-gangguan setan. Karena setan itu tidak mengganggu hanya orang yang tidak beriman. Malah yang lebih beriman, gangguannya lebih berat. Mohon maaf Bapak Ibu dan Allah, ada sebuah kasus yang trending di daerah Jawa Timur. Mohon maaf sekali. Ada seorang penghafal Quran, Ustaz di sebuah pesantren pondok tahfidz, tiba-tiba, mohon maaf, malam-malam dia gerayangi muridnya, bukan muridnya, musyrifnya. Musyrif itu pembimbingnya. Pembimbing itu berarti kita pengabdian. Kemudian karena pemuda ini membawa HP, bangun di video langsung. Ustaz, kok seperti ini? Antum kan sering ini. Akhirnya Ustaz itu tiba-tiba kabur. Dan mohon maaf Bapak Ibu, yang dilecehkan itu bukan lawan jenis, sama jenis. Itu bagian dari setan membisikkan, mohon maaf, menyesatkan orang yang beriman. Akhirnya karena jadi DPO, kemudian hilang. Dan alhamdulillah kemarin sudah ketemu dan ditangkap oleh polisi. Bapak Ibu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas di akhir, mungkin apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk kaum dan secara umum pada Bapak Ibu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebenarnya dijauhkan dari gangguan-gangguan setan. Kita sering berdoakan agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan, maghfirah dan kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa bicara Nasallallahu wa barakatuh. Kita salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.